Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang begitu banyaknya, yang tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul tanda atas kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan salat subuh berjamaah yang baru saja kita laksanakan dan juga duduknya kita di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan sebagai bukti bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya kita berharap semua yang kita niatkan dan kita amalkan dalam kesempatan subuh ini Allah jadikan sebagai amal yang senantiasa makbul, ma'jur, yang diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih dalam tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana kita masuk pada ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kitabal abrari, inna sesungguhnya, kitabal abrari, kitabnya al-abrar. Kitab di sini maknanya kata para ulama, kitab yang mencatat amal kebaikannya al-abrar. Siapa al-abrar ini? Al-abrar jama' dari kata al-bar, yaitu orang-orang yang baik.
orang-orang yang melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para mufassir juga mengatakan bahwa al-abrar wa humul muttaqun. Bahwasanya al-abrar adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau melakukan ketaatan itu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ditanya siapa al-abrar, siapa al-abrar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada makna asalnya dia bentuk jamak dari kata al-bar, yang maknanya orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbuat baik. Ya. Maka para ulama, para mufassir mengatakan wahumul muttaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makna takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, sebagaimana kita hafal ya Bapak sekalian ya. Sering kita mendengar definisi para ulama, ya, para khatib ketika mendefinisikan takwa, itu makna yang banyak didefinisikan adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu berupaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguh kitab mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatan yang mencatat amal kebaikan, amal soleh yang mereka lakukan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, la fi illiyin. Lam di sini adalah lam taukid yang maknanya betul-betul tersimpan, kata Allah. Betul-betul tersimpan di dalam illiyin, kata Allah. Apa itu illiyin? Ya. Illiyin maknanya adalah, para ulama mengatakan, para mufassir mengatakan al-illiyin al-maratib al-aliyah fil jannah, yaitu derajat yang tinggi di surga, ya. Tingkatan kedudukan yang tinggi di surga, ya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kitab mereka disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu mulia, di tempat yang tinggi, pada kedudukan yang tinggi yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma illiyun. Ya, dan tahukah engkau, wahai, siapa di sini? Engkau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhamirka di sini wa ma adraka. Ya. Tahukah engkau, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu illiyun? Ya. Illiyun tadi sama dengan illiyin tadi ya. Dia karena majrur kalau kita belajar bahasa Arab, ya. Asalnya illiyun. Ya, tapi karena didahului oleh harful jar fi di situ ya, di sebelumnya, la fi illiyin, maka dia majrur. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim, maka majrurnya dengan huruf ya yang asalnya illiyun. Sehingga ketika Allah mengulangi kata al-illiyin karena bukan dalam keadaan atau posisi majrur, maka Allah mengatakan dengan mengembalikan kepada asalnya, wa ma adraka ma illiyun. Dan tahukah engkau, wahai Rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu illiyun? Ya, pertanyaan ini, kata para ulama, ya, pertanyaan dalam rangka mengagungkan, ya, tempat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpan di dalamnya catatan amal orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muttaqun, yaitu al-abrar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan, ya, kitab apa? Ya. Kitab apa yang disimpan, bagaimana keadaan kitab yang mencatat amalan-amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Illiyin ini. Allah mengatakan kitabum marqum, yaitu kitab yang marqum, kata Allah. Marqum kata para ulama maknanya maktubun mafrughun minhu, kitab yang telah tertulis dan telah selesai dari penulisannya. La yuzadu fihi wa la yunqas, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ini sudah paten. Ya. Jadi ketika kitab itu disimpan di Illiyin, ya, maka kitab tersebut betul-betul telah ditulis, telah selesai semuanya, dan tidak bisa ditambah lagi dan dikurangi. La yuzad wa la yanqus, ya, nggak bisa ditambah dan nggak bisa lagi dikurangi. Ya. Lalu kitab ini juga kembali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yashhaduhul muqarrabun. Yashhadu maknanya seperti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Di mana kitab ini kitab yang disaksikan, yashhaduhu, yang menyaksikannya, ya, yashhad maknanya menyaksikan, mengetahui, melihat. Ya, siapa yang melihatnya? Siapa yang menyaksikan keberadaan kitab orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang disimpan dalam Illiyin tadi? Allah mengatakan al-muqarrabun. Ya, al-muqarrab, ya, adalah orang-orang atau hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Siapa maksudnya? Para malaikat. Ya, muqarrab yang pertama di sini. Karena nanti ada al-muqarrabun yang lain. Di mana makna al-muqarrabun, ya, dari asal kata qarraba yuqarrib, yang mendekatkan. Ya. Adapun, ya, yang didekatkan, qurriba yuqarrab, yang didekatkan. Ya. Al-muqarrib itu fa'ilnya, yang mendekatkan. Siapa mendekatkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang didekatkan? Ya, maka dalam bahasa Arab maknanya, kalau al-muqarrib, yang mendekatkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa hamba yang didekatkan? Ya, maka hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bahasa Arabnya al-muqarrab, dan al-muqarrabun dia bentuk jamaknya. Ya, dan ini tafsirnya kata para ulama, ya, al-muqarrabun, ya, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya siapa? Para malaikat. Ya. Di mana para malaikat, ya, hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla ini di setiap langitnya mengetahui, menyaksikan kitab yang menulis catatan amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, disaksikan, menunjukkan akan kemuliaannya. Ya, di setiap langitnya Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langit itu dihuni oleh para malaikat. Dan setiap langit yang berada para malaikat padanya, semua malaikat pada semua tingkatan langit itu, mereka betul-betul mengetahui keberadaan kitab yang mencatat amalan-amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jangan hati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, innal abrara lafi na'im. Allah kemudian menyebutkan apa balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Setelah Allah mencatat amal-amal mereka, amal-amal kebaikan mereka. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrar, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik tadi, kata Allah.
Orang-orang yang melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, kata Allah, maka nanti pada hari kiamat akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa, kata Allah? La fi na'im. Mereka betul-betul berada di na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu na'im? Na'im di antara ismun min asma'il jannah. Di antara nama-namanya surga, ya, di antara nama-namanya surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Naim. Naim pada asalnya maknanya adalah yang berlimpah kenikmatannya. Naim maknanya yang banyak nikmat yang ada padanya. Sehingga kenapa surga itu dikatakan Naim? Karena surga itu tempat dilimpahkannya banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tempatnya kenikmatan, ya, yang semua diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam surga. Sebagaimana kita pernah menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwa betul-betul orang-orang di surga itu dimanjakan oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Semua yang dipinta, yang diinginkan oleh orang-orang yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah. Disediakan oleh Allah nikmat itu. Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwa surga itu betul-betul tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang semua penduduk surga itu diberikan apa yang diinginkannya di dalam surga. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian wahai para penduduk surga, kata Allah, betul-betul akan mendapatkan, ya, akan memperoleh semua yang kalian inginkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian semua yang kalian minta dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, kita katakan bahwasanya semua yang diinginkan, yang terbetik dalam benaknya penduduk surga menginginkan sesuatu, maka Allah hadirkan. Ya, seperti apa tadi? Seperti Allah menyebutkan buah-buah surga yang diinginkan oleh para penduduk surga itu, maka Allah datangkan sama dahannya, kutufuha daniyah. Dahan-dahannya mendekat, kata Allah. Nggak perlu kita mencari, memanjat, nggak perlu kita menaiki pohonnya untuk memetiknya, nggak perlu. Ya. Maka dahannya dihadirkan oleh Allah dengan buah-buahannya didekatkan kepada kita, tinggal memetik, tinggal dipetik oleh orang-orang di surga. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan betul-betul surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Maka Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yang bertakwa kepada Allah, sungguh mereka berada di dalam surga yang mereka kemudian bernikmat-nikmat di dalamnya. Bahkan Allah juga menggambarkan bagaimana kenikmatan orang-orang dalam surga itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, alal araiki yanzurun. Ya. Mereka berada, kata Allah, ya. Mereka berada alal araik. Al araik itu bentuk jamak dari kata arikah. Ya, kalau di dunia maknanya itu sofa, dipan, ya, tempat duduk yang tinggi, ya, yang penuh dengan hiasan yang nyaman ditempati, diduduki, maka disebut dengan arika. Ya, kalau di dunia namanya sofa, mungkin tempat yang duduk yang nyaman, yang paling nikmat tempat duduk antum itu namanya arika dalam bahasa Arab. Tapi tentunya arika yang ada di surga bukan arika yang di dunia. Jadi jangan sampai kita membayangkan, wah berarti kayak sofa di rumah anak, bukan itu. Ya. Jadi pastinya apa? Pasti tempat duduk penghuni surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sofa-sofa, bukan dipan-dipan yang kita ketahui di dunia tentunya. Jauh dari semua itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga itu kenikmatan yang enggak pernah dilihat oleh manusia di dunia. Allah mengatakan a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Allah mengatakan, dan aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga dengan kenikmatannya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifati ma la ainun ra'at, yang satu mata pun tidak pernah melihatnya di dunia. Jadi kalau kita pernah tahu melihat satu kenikmatan di dunia, itu berarti tidak akan pernah ada di akhir. Itu bukan nikmat yang akan kita temukan nanti di akhir, di surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Di nikmatnya, kata Allah, kenikmatan yang tidak ada satu mataku pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, yang tidak ada satu telinga yang pernah mendengar kenikmatan itu di dunia. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak terbenak, terbetik, tidak pernah terlintas dalam pikiran hatinya manusia. Itulah kenikmatan surga. Jadi kalau tadi Allah menyebutkan sepertinya sama namanya, ya, namanya sama-sama dipan, sama-sama sofa, tapi tentunya tidak sama, ya, sensasi, bentuk, hanya Allah yang mengetahuinya, ya, betapa indahnya dan nyamannya tempat duduk yang akan diduduki oleh orang-orang di surga tentunya. Ya. Kalau kita punya bangku di rumahnya udah nikmat, Pak, ya, udah nyender enak gitu ya. Tentunya bagaimana nikmat bangku-bangku, dipan-dipan, sofa-sofa yang Allah sediakan untuk para penghuni surga. Apa yang dilakukan oleh para penghuni surga pada dipan-dipan itu? Ya, biasanya dipan itu tempat tadi nyender gitu, Pak, ya, nyantai, bernikmat-nikmat, leha-leha gitu ya, ya, beristirahat. Ya, apa yang kemudian mereka lakukan di dipan-dipan itu? Allah mengatakan yanzurun, ya, mereka melihat. Apa yang dilihat? Kenikmatan. Ya. Mereka melihat kenikmatan yang ada dalam surga, yang tentunya kenikmatan yang paling besar yang mereka lihat di atas dipan-dipan yang mereka duduk di atasnya, yaitu melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, bukankah nikmat di atas segala nikmat? Ya, bahkan sampai para ulama ada mengatakan, ya, bukan buah-buahan surga itu yang nikmat, ya, bukan sungai-sungai yang mengalir di surga itu adalah kenikmatan, tapi nikmat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah kepada para penduduk surga ketika Allah membuka tabirnya, ketika Allah membuka tabir dirinya dan kemudian memperlihatkan dirinya di hadapan orang-orang di surga, yang kemudian mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya kenikmatan surga, kata para ulama. Sebagaimana kita pernah menyebutkan, ya, pada kesempatan yang lalu kalau tidak salah, ya, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, bahwa nikmat di atas segala kenikmatan surga itu adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan pernah melihat Allah, tidak pernah akan melihat kenikmatan yang besar melihat Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat sebelumnya, bukankah orang-orang kafir dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka hijab Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat sebelumnya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Bukankah Allah menyebutkan pada ayat sebelumnya dalam surat Al-Mutaffifin ini, bagaimana Allah menggambarkan orang-orang kafir ini, di mana Allah mengatakan sekali-kali tidak, innahum, sungguhnya mereka orang-orang kafir ini, kata Allah, ya, an rabbihim yauma idzil lamahjubun, pada hari kiamat nanti mereka terhalangi, terhijab dari bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, tentunya tidak ada faidahnya, ya, kalau melihat wajah Allah, melihat dirinya Allah, itu bukan sebuah kenikmatan yang besar yang kemudian orang-orang kafir terhalang untuk melihatnya. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan hadis dalam hadis sahih Muslim. Hadis ini Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah
apabila para penduduk surga itu telah masuk surga semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum, apakah yang kalian inginkan? Adakah sesuatu yang kalian inginkan yang aku tambahkan kepada kalian dari nikmat surga itu, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka sudah diberikan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan apa? Fayaqulun alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Maka penduduk surga itu ketika ditawarkan oleh Allah, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian dari nikmat surga? Maka penduduk surga menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya engkau sediakan? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari berbagai siksa neraka ya Allah? Ya, maksudnya apa? Penduduk surga telah merasa puas. Ya. Ini menunjukkan para penduduk surga itu ketika mereka dimasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang disediakan diberikan kepada mereka, mereka betul-betul puas, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu Allah masih bertanya kepada mereka, masih ingin tambahan enggak, kata Allah. Masya Allah. Lalu apa tambahannya? Ternyata tetap ditambah, walaupun ya bukan basa-basi ya tentu ya. Walaupun mungkin gak enak. Ya kalau bahasa kitanya, bahasa Jawanya pekewu gitu ya. Udah dikasih segala nikmat, masih ketika ditanya mau tambahan enggak? Ya mau jawab iya, gak enak juga ya. Rasulullah sampai mengatakan merasa puas. Ya. Tapi dengan begitu pun kata Nabi SAW, Allah tetap memberikan tambahan nikmat kepada mereka. Apa tambahannya? Ternyata tambahannya nikmat di atas segala nikmat. Nabi mengatakan fayukshaful hijab, kata Rasulullah. Maka dibukalah tabirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fama utuhum syai'an ahabba ilaihim min rabbihim ila minan nadhar ila rabbihim. Kata Nabi SAW. Maka tidaklah setelah dibuka tabirnya Allah, maka tidaklah mereka diberikan tambahan nikmat yang lebih mereka cintai, kata Nabi SAW, daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surga tersebut. Masya Allah. Ya. Maka ini menunjukkan betul-betul melihat Allah di dalam surga itu adalah segala nikmat di atas segala kenikmatan. Sehingga ini maksudnya yang turun di sini, kata para mufassir, ya para penduduk surga ketika berada di dipan surga tadi, apa yang mereka lakukan? Yang turun, mereka melihat, menikmati pemandangan surga. Maka nikmat yang paling nikmat yang mereka lihat adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Selain apa? Nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kembali menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang di surga. Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau melihat, kata Nabi, kata Allah, engkau melihat, mendapatkan fi wujuhihim, pada wajah-wajah para penduduk surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita lihat? Ya, nanti kita semua melihat orang-orang dalam surga itu. Ya, pada wajah-wajah mereka ini, itu Allah mengatakan nadratan na'im, tanda kebahagiaan. Nadrah maknanya berseri-seri, bahagia, begitu senangnya. Na'im atas nikmat yang berlimpah, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Ya, betul-betul wajah-wajah yang berseri. Jadi gak ada tuh dalam surga ada orang wajahnya masem, gak ada yang cemberut, nggak ada wajahnya penuh kesedihan, nggak ada kesedihan lagi di surga. Ya, jadi surga itu nggak ada yang namanya kesedihan, nggak ada yang namanya orang itu wajahnya ketekuk misalnya. Gimana wajah ketekuk itu ya? Jadi nggak ada tuh ya, kalau kita kadang dalam sehari aja ada yang membuat kita ya kesel, membuat kita sebel, yang membuat wajah orang kalau sebel kan kelihatan, wah ini mukanya lagi marah nih, ini wajahnya lagi banyak masalah gitu ya. Maka tidak ada di surga. Yang ada itu orang-orang di surga itu wajahnya betul-betul menandakan
Mereka adalah orang yang paling bahagia karena nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada mereka. Nadratan na'im. Ya, berseri-seri penuh kesenangan karena nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Na'im, nikmat yang banyak yang berlimpah yang diberikan kepada penduduk surga. Lalu apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan yusqauna min rahiqin makhtum. Di mana para penghuni surga itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahiq. Apa itu rahiq? Ya, rahiq itu maknanya khamr. Tapi pasti tadi apa? Bukan khamr di dunia, ya, bukan khamr di dunia. Ya, mungkin kita nggak pernah minum, tapi pernah dengar, tapi kan ya, khamr itu ya, atau barangkali ada yang pernah merasakan di sini. Ya, ini khamr ini, rahiqnya jannah, khamrnya surga pastinya bukan khamrnya dunia, tapi namanya disebut khamr. Ya. Bukan khamr di dunia yang sifatnya apa? Ya mungkin pernah dengar ya, minuman yang mabuk-mabukan itu rasanya pahit katanya ya. Betul ya? Pernah dengar tapi infonya kan? Infonya nggak enak sebetulnya, tapi diminum juga ya. Ya katanya minuman yang menghilangkan masalah, padahal tambah masalah. Ya. Khamr ini kata para ulama, para mufassir, itu minumannya minuman manis, bukan minuman yang pahit yang seperti yang ditemukan di dunia, yang dirasakan oleh orang-orang yang menikmati di dunia. Ya mereka seakan-akan menikmati padahal nggak menikmati itu ya. Gimana minuman pahit kok menikmati? Ya. Ini betul-betul khamrnya surga. Ya. Khamr yang nantinya akan dituangkan, diminumkan kepada para penghuni surga. Kenapa dikatakan yusqaun? Kalau kita belajar bahasa Arab ini, yusqaun itu ada al-fi'lul mabniyu lil majhul, yang maknanya penduduk surga itu nggak perlu menuangkan sendiri, dia akan dituangkan, diminumkan, dilayani. Ya, siapa yang melayani penduduk surga itu? Ya, siapa yang melayani? Wildan, pelayan-pelayan yang masih muda. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, ya, yang menunjukkan bahwa kenapa disebut oleh Allah dengan kata kerja dalam bentuk pasif. Yusqaun itu maknanya bukan meminum, tapi diminumkan. Ya, berarti kan kalau mana yang lebih mulia? Dilayani apa melayani, Bapak? Dilayani kan ya? Ya, berarti menunjukkan para penduduk surga itu betul-betul dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para pelayan yang masih muda, yang masih seger, siap melayani mereka. Kalau di dunia 24 jam gitu ya, kapanpun mereka mau dilayani. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Waqi'ah 17 sampai 19. Ya, bagaimana mereka itu diminumkan oleh pelayan-pelayannya Allah Subhanahu wa taala di surga yang Allah mensifati yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Di mana para penghuni surga itu kata Allah Subhanahu wa taala yatuf, berkeliling, ya, mengelilingi mereka kata Allah. Yatuf asalnya tawaf. Tawaf itu apa? Keliling ya, mengelilingi ya. Siapa yang mengelilingi penduduk surga itu dalam rangka melayani mereka ini? Wildan. Wildan jamak dari kata walad, anak-anak yang masih remaja, yang masih kuat, masih muda. Ya. Yang kemudian Allah jadikan mereka sebagai pelayan-pelayan surga, melayani para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya pelayan mukhalladun, sifatnya dikekalkan oleh Allah, selama-lamanya dia melayani. Apa enggak enak tuh ya? Ya, pelayannya bukan satu nih, wildan. Itu bentuknya jamak. Ya, siap semuanya melayani antum di surga. Masya Allah. Lalu apa yang mereka lakukan di antaranya? Ya, pelayanan apa yang diberikan oleh para pelayan surga ini? Allah mengatakan bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Pelayan-pelayan ini membawa akwab jamak dari kata kub, membawa gelas-gelas surga.
Wa abarik, membawa cerek. Apa cerek? Apa abarik apa? Teko gitu ya, teko. Ya, tempat-tempat minum. Wadah minuman. Wa ka'sim min ma'in, seloki. Ya, seloki kan untuk berbagai macam bentuk gelas itu ada di sini. Ya. Min ma'in, yang telah dituangkan di dalamnya air, termasuk adalah khamr surga tadi. Ya, yang bersumber dari air yang selalu mengalir, yang tidak pernah berhenti mengalirnya, yang nggak pernah kering. Ya, sumber air di surga itu nggak pernah di dunia ya. Kadang perlu 2 kali gali kita cari tempat yang lain. Waduh, habis sih. Musim kemarau, akhirnya gali lagi. Nggak ada penggalian di surga. Ya. Jadi betul-betul selalu mengalir, nggak pernah akan ada habis-habisnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga sifat minuman atau khamr yang tadi telah dituangkan ke dalam gelas-gelas seloki-seloki tadi, yang kemudian akan diminumkan kepada para penghuni surga tadi oleh siapa? Pelayan-pelayan surga tadi itu kemudian minuman itu dijelaskan, khamr ini dijelaskan oleh Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Yang tidak, khamr itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang yang meminumnya menjadi pusing dan memabukkannya. Kalau khamr di dunia kan bikin pusing tuh ya. Yang pusing, mabok kayak gitu kan. Seolah akhirnya hilang masalahnya. Habis selesai minum tambah pusing lagi dia. Ya. Tapi minuman khamr surga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak membuat orang yang meminumnya jadi pusing kan. Justru mereka betul-betul menikmati. Betul minum-minum yang paling lezat kata para ulama. Ya. Minuman khamr yang Allah tuangkan, Allah sediakan, Allah minumkan kepada para penghuni surga itu minuman yang paling nikmat yang tidak pernah ditemukan manusia di dunia. Ya, yang sifat tadi kata Allah tidak buat pusing, nggak buat mabuk. Ya. Nah, kan nggak enak mabuk sebetulnya Pak, ya. Tapi dilakukan oleh banyak orang. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati khamr surga ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khamr yang makhtum. Apa itu makhtum? Yang wadahnya, tempatnya disegel oleh Allah. Ya, betul-betul menunjukkan kualitasnya. Kan kalau minuman udah terbuka kan ya kita ragu ya minuman ini murni apa enggak. Ini KW apa original ini? Ya kayak kita beli madu aja kita khawatir ya. Kalau madu-madu itu kayak tempatnya nggak bagus, tempatnya nggak lux gitu ya. Kita ragu nih. Ya ada orang bisa jual madu yang dikemas dengan begitu mewahnya, yang dengan begitu ada segelnya tersegel, rapi, bagus bejanaknya, tempat yang menampung madu itu. Dengan madu-madu yang dijual misalnya tempatnya udah nggak jelas ya kan. Wah ini bener gak nih ya madu apa ini gitu kan ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menunjukkan kualitas khamr surga itu terlihat betapa mewahnya wadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan wadah khamr itu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkannya dengan makhtum, tersegel dengan begitu rapinya. Dengan begitu bagusnya. Makhtum maknanya apa? Tersegel. Ya. Jadi bukan terbuka. Yang bisa menyebabkan nanti mungkin masuk apa gitu kan ya. Jadi gak enak lagi rasanya. Betul-betul dijaga kualitas, rasa, aromanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menunjukkan betapa nikmatnya khamr ini. Lalu Allah mengatakan khitamuhu misk. Ya di mana segelnya kata Allah. Ya. Khitam sebagian para mufassir mengatakan segelnya masih makna segel. Juga ada yang makna khitam ini maknanya ujungnya. Ya seperti apa nama khotam itu apa? Ujung. Ya, khatmul Quran maksudnya. Ya, khatmul Quran setelah selesai baca Quran di ujungnya pembacaan Al-Quran. Ya. Maka khitam ini para ulama maknai kata khitam maknanya adalah ujungnya, akhirnya. Maksudnya akhir setelah para penghuni surga meminum khamr tersebut, maka di ujung penutup yang mereka meminum khamr
itu berbau aroma misk. Khitamuhu miskun. Misk itu misik. Ya, kan ada minyak wangi mereknya misik Pak ya. Pernah tahu ya? Apa maksudnya kalau dalam bahasa kita kasturi? Ya, misalnya kasturi ya, kasturi. Pernah tahu gak Pak kasturi? Itu kasturi dunia kan mahal tuh ya. Minyak-minyak misik itu yang kasturi yang asli, yang murni itu. Ya, itu wangi, begitu wangi. Ya. Bagaimana ini kasturi surga ini? Ya. Jadi betul-betul khamr yang begitu nikmatnya itu di penghujungnya, di akhir kita meminumnya itu betul-betul kemudian menimbulkan aroma yang begitu semerbak sebagaimana aroma kasturi tadi. Masya Allah. Kan kalau khamr dunia kan baunya nggak enak Pak ya. Pernah nggak nyium ya? Ciu ya. Kan nggak enak, sudah pahit. Ya kalau kita menciumnya itu nggak enak sebetulnya. Tapi seolah-olah kayak gimana gitu, keren, enak seolah ya. Padahal itu nggak enak diciumnya. Ya. Maka berbeda dengan khamrnya surga. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan aromanya aroma kasturi, Masya Allah. Ya, itulah apa namanya? Betul-betul minuman penghuni surga yang begitu lezatnya, begitu nikmatnya. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa fi dzalik, setelah Allah menyebutkan kenikmatan surga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memotivasi sebelum kita masuk surga nantinya dan mendapatkan berbagai nikmat yang begitu nikmatnya di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala wa fi dzalik, maka dalam hal itulah kata Allah. Masih dalam hal itu, masih dalam meraih kenikmatan itu. Maka untuk meraih kenikmatan itu kata Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafas maknanya hendaklah manusia mereka itu berlomba-lomba kata Allah. Bersegera, berlomba-lomba, al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba untuk dapat meraih kenikmatan surga itu. Falyatanafas itu kata kerjanya ya, yang maknanya berlomba-lomba untuk meraih nikmat surga tadi. Al-mutanafisun itu adalah pelakunya, orang-orang yang berlombanya ya, pesertanya. Maka hendaklah para peserta ya, orang-orang yang mengikuti perlombaan itu berlomba-lomba kata Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga dan segala kenikmatan yang ada dalamnya. Yang begitu nikmatnya yang tadi Allah gambarkan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan apa berlomba-lomba itu? Maksudnya apa? Allah menyuruh maka hendaklah mereka untuk meraih kenikmatan surga itu mereka berupaya, bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkannya kata Allah. Tentunya bagaimana itu? Tentunya dengan melakukan ketaatan tadi kepada Allah. Ya, melakukan ketakwaan, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Jadi berlomba-lomba di sini bukan lomba 17-an ya. Ya, beribadah maksudnya. Ya, berupaya untuk kalau ada orang saudara kita tahajud, kita harus lebih banyak lagi rakaatnya. Ya, berlomba misalnya kita tahu nih, wah fulan ini semangat banget ibadahnya. Sampai tiap malam tahajud itu lebih dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih nikmat Allah, meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau dia 2 rakaat, kita 4 rakaat. Kan gitu Pak Yaris, itu berlomba-lomba namanya. Kalau ada kita tahu teman kita baca Qur'annya 1 hari 1 juz, kita 2 juz kalau bisa. Kan gitu, itu namanya berlomba-lomba dalam meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini. Jadi berupaya untuk melampaui ya, melebihi orang-orang yang lain dalam beribadah kepada Allah dalam rangka meraih surga dan nikmatnya. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang khamr surga itu. Berarti enggak habis-habisnya Allah ya. Nanti menunjukkan Allah ingin menunjukkan betapa nikmat khamr ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mizajuhu, dan campurannya. Ternyata khamr itu ada campurannya. Ya. Hu-nya itu apa? Hu-nya kembali kepada khamr kata para ulama. Dhamir hu, kata ganti hu di sini. Ya, minuman penghuni surga tadi. Ya, wa hadza syarabu mizaju wa khaltu min ainin fil jannah tu'rafu li'uluwiha bitasni.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan campuran minuman yang diminumkan kepada para penghuni surga itu, kata Allah, min tasnim, dia bersumber dari mata air tasnim. Ya, tasnim ini ya nama mata air di surga. Kan ada apa selain tasnim? Salsabila. Ya, ada salsabil. Ya, maka juga di antara mata air di surga itu dinamakan oleh Allah dengan tasnim. Kenapa dinamakan dengan tasnim? Kenapa mata air di surga ini dinamakan oleh Allah dengan tasnim? Para mufassir mengatakan karena dia berada di tempat yang paling tinggi di surga. Li'uluwiha, karena ketinggiannya. Karena tempatnya yang tinggi, baik tinggi di sini baik secara nyata tempatnya, baik secara kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik secara kemuliaannya di sisi Allah. Dia tinggi kemuliaannya dan juga tinggi memang tempatnya. Itu maksudnya Pak ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kembali menjelaskan tentang mata air tasnim ini. Allah mengatakan ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ya, apa itu tasnim? Allah kembali menjelaskan ainan, dia adalah sebuah mata air, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah mata air, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berada di surga, yashrabu biha, yang nanti akan meminumnya. Siapa yang meminumnya? Yang bisa minumnya al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun di sini? Ya, manusia atau orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Orang-orang yang dahulunya ketika di dunia itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa al-muqarrab? Ya. Kenapa dengan kata didekatkan? Tentunya ini sebelumnya kata para ulama ada upaya untuk mendekatkan diri dulu. Ya. Jadi kenapa kemudian Allah katakan yang al-muqarrab, didekatkan hamba ini kepada Allah? Bukankah kita ini harus mendekatkan diri kepada Allah? Ya, maka pada awalnya sebelum orang itu kemudian dimudahkan untuk melakukan ketaatan, didekatkan kepada Allah, itu adalah sebelumnya dengan upaya, dengan usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Bapak sekalian ini kok mudah merasa ringan, nikmat bangun pagi, kemudian nikmat mengerjakan salat subuh berjamaah. Padahal sebelumnya dulu susah juga kan? Ya. Padahal sebelumnya berupaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bersusah payah, melatih diri kita bangun pagi, pasang alarm, minta dibangunin. Awalnya juga berat, melangkahkan kaki subuh-subuh, masih dingin, masih ngantuk, ya kan ya? Kan begitu ya? Ya. Dia ternyata ya, kenapa dikatakan muqarrab? Ya, hamba-hamba yang didekatkan, yang Allah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah setelah upaya mereka ya mengorbankan waktu, tenaga, semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah kemudian mudahkan. Ya, seperti taufik ya. Kenapa ada orang yang diberikan taufik? Orang yang Allah mudahkan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kapan orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu setelah mereka berupaya dulu. Setelah mereka berupaya dengan maksimal ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah mudahkan. Allah berikan keringanan, rasa ringan untuk melakukan ibadah setelahnya. Ini kita tahunya kayak seperti kita melihat orang sukses, itu tahunya suksesnya hari ini. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu di belakang kesuksesannya bagaimana dia jungkir balik, banting tulang pagi, siang, sore untuk bisa meraih kesuksesan. Kita lihat hari, wah enaknya orang itu sukses ya. Kita nggak tahu untuk upayanya dulu, gimana usahanya. Nah itu kata muqarrab, kok enaknya, kok ada ya orang yang Allah dekatkan kepadanya. Ya, kenapa kita nggak termasuk didekatkan? Ternyata untuk didekatkan kepada Allah itu perlu kita upaya dulu. Ya, itu maksudnya itu ya, al-muqarrab. Ya, tidak meminumnya, ya, tidak meminum ya mata air dari mata air dari surga yaitu tasnim ini kecuali orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang dimudahkan dalam beribadah,
melakukan ketaatan, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka bernikmat-nikmat dengan minuman tersebut. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang ajramu. Ajram ya, orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin menggambarkan ya tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ya. Ajramu, orang berbuat dosa, penghuni neraka. Sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala ini, kanu minal ladina amanu. Dahulu, kata Allah, kanu ini untuk menunjukkan keadaan di masa lalu. Ya. Keadaan orang-orang kafir yang berbuat dosa di masa lalu ketika di dunia maksudnya. Minal ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka menertawakan. Ya, jadi Allah ingin menyebutkan dulu ini orang-orang kafir yang sedang disiksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan di dunia, itu dulunya menertawakan, memperolok-olok ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika di dunia. Oh, ngapain sholat? Emang bikin kaya kan gitu ya, orang gitu. Jadi tertawakan orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Di penghuni neraka ini dulunya adalah orang-orang yang memperolok-olok, yang melecehkan, menertawakan orang-orang yang beriman ketika mereka berupaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya. Jadi mereka orang-orang yang dulu suka ngeledek. Ya, suka menertawakan, ngapain sholat, ngapain puasa. Ya. Kayak puasa bikin kaya aja. Kan gitu ya. Emang jadi sukses kalau kita sholat terus. Buktinya tetangga saya tiap hari sholat bangkrut. Tiap sholat melarat hidupnya misalnya gitu ya. Wah, tambah-tambah tuh yang ngeledek gitu. Maka begitulah ya para penghuni neraka ya ketika di dunia. Bahkan juga mereka melakukan terhadap orang yang beriman ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bihim, dan apabila orang-orang yang beriman marru ini melewati, melintasi. Ya, asal kata marra ya mur, bentuk jamaknya marru, ya, mereka melewati. Ya. Dan apabila, kata Allah, wa idza, dan apabila marru, orang-orang yang beriman itu melewati bihim, mereka orang-orang kafir ini, ya, bihim, himnya domir him, ya, kata ganti him di sini itu kembali kepada orang-orang tadi ajrom, yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, orang-orang kafir yang mereka memperolok-olok orang yang beriman dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di antara bentuk olok-olok mereka kepada orang beriman, wa idza marru, dan apabila orang-orang beriman ini melewati mereka ini, ya, melewati mereka ini orang-orang yang berbuat dosa, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, yataghamazun, ya, mereka saling mengedipkan mata. Yataghamaz itu maknanya mengedipkan mata di antara mereka orang-orang kafir ini. Jadi ketika lewat orang beriman, mereka sama orang kafir ini saling mengedipkan mata, dengan matanya, bahkan dengan bahasa tubuhnya. Maksudnya apa? Dalam rangka memperolok ini. Nggak ngomong sih, tapi tuh ada fulan tuh, ya ada orang aneh, ya ada orang apa misalnya orang aneh kok, orang hari gini masih sholat aja misalnya gitu ya. Tapi dia ngomong ya. Tapi memperolok, jadi memperolok itu sifatnya ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan isyarat. Nah, yataghamazun itu adalah memperolok-olok dengan isyarat mengedipkan mata. Matanya ngomong. Apa alisnya diangkat tuh ya? Biasanya kan gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Itu dalam rangka apa? Mereka saling mengedipkan mata di antara mereka ketika berjalan orang-orang yang beriman. Itu dalam rangka mengolok-olok. Ya, dalam rangka melecehkan, menghina orang-orang yang beriman ketika mereka jalan melalui orang-orang kafir ini. Ya. Bahkan juga Allah menyebutkan wa idzan qalabu, ya, bahkan mereka memperolok orang beriman itu bukan sebatas ketika mereka bertemu dengan orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim,
wa idzan qalabu, dan apabila inqalabu maknanya raja'u, kembali, pulang. Dan apabila orang-orang kafir ini, orang-orang yang berbuat maksiat mereka pulang ila ahlihim, kepada keluar ahl, maknanya pada asalnya keluarga. Tapi juga ahl maknanya adalah kaum, kepada kaumnya mereka, kepada teman-temannya mereka, kepada orang-orang yang sama seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fakihin, dalam keadaan memperolok-olok. Jadi kalau mereka, ya tadi kalau pas orang berimannya jalan melewati mereka ledekin, mereka hina, mereka lecehkan. Nggak habis di situ ternyata, ya. Pun ketika mereka kembali ke keluarga mereka, ke kaum mereka, misalnya tadi saya bertemu sama si fulan tuh, orang yang dungu misalnya, gitu ya. Orang yang hari ini masih seolah-olah alim, masih sholat aja padahal nggak buat apa-apa, nggak buat sukses, nggak buat kaya, buktinya hidupnya masih kere. Itu tuh tadi saya ketemu sama orang itu, gitu sendiri. Jadi mereka bukan hanya sebatas ketika bertemu sama orang beriman mereka memperolok, tapi juga mereka setelah mereka berpisah dengan orang beriman lalu kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya, mereka ceritakan tuh, bercerita saling memperolok-olok. Itu maksudnya dari kata fakihin, ya. Jadi apabila mereka kembali kepada keluarga, kepada kaum mereka, kepada teman-teman mereka, lalu mereka bersama orang-orang yang mereka kembali kepadanya, yang mereka temui itu sama mereka, memperolok orang-orang beriman kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, wa idza ra'auhum, dan apabila ra'au dari asal kata ra'a yara, melihat. Ya. Jamaknya ra'au. Dan apabila orang-orang kafir ini, orang-orang yang tadi berbuat dosa, gemar berbuat maksiat ini melihat mereka, ra'au tadi melihat, yang melihat siapa? Orang-orang kafir tadi. Orang berbuat dosa. Di sini objeknya adalah orang-orang yang beriman tadi. Dan apabila mereka orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, orang kafir tersebut melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka akan mengatakan, apa kata mereka? Inna haula'i ladhalun. Inna haula, sesungguhnya mereka ini ladhalun, betul-betul orang yang sesat. Jadi hari ini enggak betul terjadi ya. Orang yang taat itu dikatakan sesat ya. Oh, sesat ya. Justru yang mengatakan sesat orang-orang yang beriman, justru mereka yang sesat itu. Ya, kan biasa kalau di dunia gitu ya, kayak sekarang lah ya, dalam dunia perpolitikan. Ya, orang-orang yang bertujuan pada posisi yang benar dikatakan nggak benar, diputarbalikkan. Ya, diputarbalikkan. Ya, maka begitulah. Ya, orang-orang kafir ini ketika melihat orang-orang yang beriman, mereka akan mensematkan, melabelkan orang-orang yang beriman yang melakukan ketaatan kepada Allah, inna haula'i, sungguhnya mereka ini betul-betul orang yang sesat dengan karena mereka mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hari ini kalau mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnah, menjalankan ibadah, maka siap-siap dianggap sesat, dianggap teroris, dianggap radikal, ya kan gitu Pak ya? Kan begitu hari ini. Ya, itulah hari ini, berarti faktanya begitu. Ya, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang-orang yang jahat, penjahat-penjahat itu, orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat ini, mereka akan menyematkan orang-orang yang baik dengan sebetulnya label itu adalah pantas buat dirinya. Tapi justru mereka lemparkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ketika tahu mereka itu sunnah, wah ini sesat ini, wah ini nyeleneh ini, wah ini menyimpang, ini ajaran menyimpang. Karena mengikuti sunnah dianggap menyimpang, dianggap sesat, ya, dan sebaliknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ursilu, ya, dan padahal mereka, kata Allah, wa ma ursilu, ma di sini ma'an nafiyah, maksudnya tidak. Ya, dan tidaklah mereka ursilu, diutus oleh Allah. Mereka tidak diutus, tidak diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir ini. Ya. Orang-orang tadi yang berbuat dosa, berbuat maksiat ini, alaihim, kepada orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizin, untuk menjaga dan mengawasi orang-orang yang beriman.
Tapi orang kafir itu ya, padahal mereka diciptakan sama Allah. Orang-orang kafir ini bukan untuk mengawasi kerjaan orang beriman. Tapi orang hari ini kan gitu Pak ya. Udah nggak sholat tapi kerjaannya ngawasin orang yang sholat. Ngapain nih sholat kemarin gitu Pak ya. Paham ya Pak ya maksudnya? Ya jadi kepo gitu ya. Jadi orang-orang kafir ini kerjaannya memata-matai, mencari tahu, kepo dengan apa yang akan beriman untuk kalau dia melihat sebuah celah, ya ada kekurangan yang kemudian dilakukan beriman lalu mereka bully kemudian. Ya, jadi mereka lagi cari-cari kapan bisa ngebully orang beriman ini, kapan bisa menyebarkan aib orang beriman. Jadi kerjaan mereka tadi memantaui, mengawasi. Padahal mereka nggak diciptakan oleh Allah untuk seperti ini. Ya. Tapi mereka begitulah kerjaannya kata Allah. Ya, seperti hari ini orang di dunia ada orang-orang yang kalau nggak suka dengan orang-orang yang taat itu diawasi, ngapain, apa nih amalnya, apa kerjaan gitu. Semuanya dipantau sama dia. Ya, itulah begitu. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya Allah menyebutkannya. Jangan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu dulu di dunia. Kalau itu di dunia yang mereka lakukan oleh ya, orang-orang kafir melakukan itu di dunia, mereka menertawakan, memperolok-olok, ya, membuli, ya, memutarbalikkan fakta, yang baik dianggap jelek, yang benar dianggap salah, ya, yang mendapatkan petunjuk dianggap orang sesat, ya. Kalau itu di dunia mereka lakukan, mereka tertawakan, mereka perolok, mereka bully, mereka hinakan. Maka Allah kemudian mengatakan fal yauma, maka hari ini kata Allah, pasti hari kiamat. Ya. Maka hari ini kata Allah, di hari kiamat ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaliknya kata Allah, ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman minal kuffar, terhadap orang-orang kafir yadhakun, mereka lah yang nanti akan menertawakan orang-orang kafir. Syukur lu. Dulu ente tertawain aneh ya, sekarang ente syukur merasain itu neraka gitu ya. Nanti begitu Pak, ya. Nanti begitu kalian terbalik. Kalau dulu kita disyukurin, dianggap sesat, ditertawakan ketika melakukan ibadah kepada Allah, dilecehkan, dihina dan seterusnya, dicari-cari aib kita, kesalahan kita untuk kemudian mereka bully, mereka sebarkan aib kita, maka nanti keadaannya menjadi terbalik di hari kiamat. Justru orang beriman itu nanti menertawakan, melecehkan, menghinakan orang-orang kafir yang ketika itu disiksa dan neraka. Ya. Lalu Allah mengatakan alal araiki yanzurun. Ya. Di mana orang-orang penghuni surga itu di atas dipan-dipan. Kembali Allah mengulangi. Ya. Kembali Allah mengatakan alal araik. Ya. Dan mereka orang-orang penghuni surga ini di atas dipan-dipan yang mereka disediakan oleh Allah. Ya, di atas dipan-dipan yang penuh dengan kenikmatan nanti yanzurun, mereka melihat. Ya, apa yang mereka lihat? Tadi ya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat segala kenikmatan yang Allah sediakan di depan mata mereka. Di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga termasuk kata para ulama, melihat orang-orang kafir disiksa dan neraka. Ya, sebagian para wasit mengatakan, ya orang-orang yang berada di surga itu ketika mereka nyantai-nyantai di dipan-dipan mereka yang disediakan Allah, mereka nyantai nyender. Itu selain kenikmatan yang mereka memandangnya, melihat wajahnya Allah dan segala kenikmatan dalam surga, termasuk mereka melihat dalam rangka memperolok orang-orang di neraka yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka lihat, ternyata ini fulan yang dulu nih ngeledekin anak nih dia, anak sholat diledekin sama dia, sekarang disiksa dan neraka. Masya Allah, ya. Ini nanti akan begitu fenomenanya di hari kiamat nanti. Lalu dalam akhir ayat ini Allah mengatakan hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sungguh kata Allah, orang-orang kafir thuwiba telah diganjar oleh Allah. Ya. Sungguh orang-orang kafir ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengatakan hal di sini adalah kata tanya. Ya, ismu istifham. Apakah maksudnya? Apakah thuwiba diganjar? Apakah akan diganjar orang-orang kafir ini makanu yaf'alun?
ya sesuai dengan amal yang mereka kerjakan? Maka jawabannya pasti. Ya. Ada yang mengatakan mahal di sini itu maknanya adalah sungguh. Ya, betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu telah diganjar. Ya, dengan mereka dimasukkan dalam neraka, Allah disiksa sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Atas maksiat, ya atas kezaliman, ya atas keburukan, kejahatan yang mereka lakukan, yang pernah lakukan di dunia. Ya, maka kalau itu kata tanya berarti jawabannya na'am, pasti kata Allah. Mereka akan diganjar dengan seadil-adilnya atas perbuatan dosa yang mereka lakukan di dunia. Ya, kalau maknanya hal ini sungguh, berarti betul. Sungguh-sungguh kata Allah, sungguh mereka telah diganjar kata Allah, telah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perbuatan dosa yang mereka kerjakan di dunia setimpal dengan perbuatan itu. Oke, saya sampaikan seperti ini. Alhamdulillah telah selesai kita dari ya tafsir surat Al-Mutaffifin. Mungkin ada bertanya Pak Salim sebelum kita tutup. Ada yang bertanya Pak Salim? Kalau tidak ada kita tutup. Iya. Tutup. Apa? Ayat yang terakhir. Yang ayat terakhir. Iya. Itu bentuk pertanyaannya apakah bentuk pertanyaan maksudnya penegasan dari ayat sebelumnya atau bentuk seperti apa tadi? Iya. Tadi kan pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir ini akan disiksa, ya. Kemudian bahkan juga ya betul penegasan kepada ayat-ayat sebelumnya pasti. Ya. Ini adalah ayat terakhir yang tentunya adalah penegasan ya terhadap ayat-ayat terakhir, ayat-ayat sebelumnya ya yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu betul-betul disiksa oleh Allah, betul-betul diganjar. Ya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu berupa mereka dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan dengan berbagai siksaan yang begitu beratnya di dalamnya. Ya, sehingga ini betul-betul ayat ini adalah tentunya penegasan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, tentang bagaimana orang kafir itu telah diganjar oleh Allah dengan mereka dimasukkan dalam neraka ya sebagai balasan yang setimpal seadil-adilnya atas perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Betul itu. Ya, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.